Baik, hari ini kita akan mencoba membuat keyakinan kelas. Ya, ini mungkin baru buat kalian, yaitu keyakinan kelas. Sebelumnya pernah dengar ini? Belum ya? Belum. Yang biasa kan ada tata tertib kelas, kemudian peraturan kelas. Ya. Kenapa harus keyakinan kelas? Karena supaya bagus, supaya jadi begini ya. Kenapa harus keyakinan kelas? Ya. Kalau peraturan atau tata tertib itu kan berupa tulisan ya. Kadang-kadang kalau cuma tulisan, kadang kan kita tidak melakukan dengan sepenuh jiwa, kadang-kadang begitu. Misalkan kemarin contoh kalau nyampe di sekolah depan kan sepeda harus turun ya, tuntun, kemudian tidak boleh menyalakan. Aturannya kan begitu kan? Tetapi ketika tidak ada bapak ibu guru, apa yang terjadi? Kenapa begitu? Karena itu cuma peraturan tertulis. Ya, kalian akan lebih tergerak kalau kalian melakukan sesuatu karena dia keyakinan bahwa itu punya nilai-nilai yang baik, gitu ya. Apa kira-kira tujuannya ketika kita masuk ke dalam atau masuk ke depan kantor ya? Ketika masuk sekolah harus turun supaya apa? Nilai-nilai apa yang ingin dibentuk di situ? Disiplin. Apalagi? Sopan. Betul. Lagi? Iya. Betul. Jadi nilai-nilai itu yang harus kalian yakini. Kalau kalian yakin bahwa nilai itu baik, tanpa ada bapak ibu guru di depan kantor atau di depan, kalian akan dengan sendirinya akan mengukur sepedanya begitu kan? Satu peraturan ditulis awas ini. Sama ketika janganlah buang sampah sembarangan. Ada tulisan. Tapi di belakang itu masih banyak-banyak kan? Sampah. Karena belum meyakini nilai-nilai apa. Supaya kira-kira kalian yakin bahwa itu baik, maka tanpa harus ada orang yang menyuruh, kalian akan lakukan. Ya, meskipun nggak ada orang, kalau sudah terbiasa membuang sampah pada tempatnya, maka di mana-mana kalian tidak akan buang sampah sembarangan. Kalaupun tidak ada tempat sampah, simpan dulu, ya, bungkusnya. Jangan kemudian ketika ada tempat sampah, dibuang begitu saja. Ini berarti kan belum ada keyakinan. Nah, itu mengapa sekarang kita coba geser dari peraturan itu menjadi keyakinan. Dan itu ya harus muncul dari dalam diri kalian. Harus muncul. Apa sih yang saya ingini supaya nanti kelas ini menjadi tertib misalkan, ya, agar pembelajaran menjadi aman dan nyaman. Maka apa harus saya yakini di dalam kelas? Ya, ini nanti yang harus kalian tuangkan. Jadi Pak Firman nanti minta masing-masing anak satu saja membuat suatu keyakinan. Ya, keyakinan apa yang harus ada di dalam kelas ini, sehingga nanti semuanya nanti mau ya dengan kesadaran diri akan melaksanakan itu, ya, dijalankan. Karena yang bikin kan kalian sendiri, ya, harusnya kan dari dalam diri sendiri, dari dalam keyakinan. Beda dengan peraturan tata tertib. Yang buat siapa biasanya kalau peraturan? Guru yang buat peraturannya. Tata tertib yang biasa buat adalah guru, dan itu belum tentu sesuai dengan keyakinan kalian. Nah, jadi hari ini coba nanti masing-masing anak ini bikin satu keyakinan, nanti ditempel ya satu-satu sini. Ya, nanti akan saya baca. Kalau dan sama maka kita ambil satu saja kan begitu ya. Dan kita jadikan keyakinan kelas. Jadi itu merupakan kesepakatan nanti antara kalian dengan saya nanti ya. Kelas ini supaya nanti menjadi nyaman dan menyenangkan. Bisa dipahami? Bisa. Baik. Jadi di sini ada satu anak akan sampaikan satu lembar ini ya. Mana nanti silakan dituliskan masing-masing satu saja. Ya. Kemudian nanti saya minta ditempel ya. Tempel IPA ini sudah saya siapkan. Kalau nanti jadi kita buat langsung nanti ya. Dan saya keyakinan kelasnya. Silakan boleh dituliskan masing-masing satu saja. Tulisnya jangan kebalik ya. Di belakang yang lengket ya. Jangan di yang lengket ini nanti nempelnya sudah di depannya yang lengket ya. Biar bisa ditempel lagi ya.
ditulis masing-masing anak satu keyakinan, ya. Bisa ditulis nanti secara bergantian, ditempel satu persatu di sini. Nanti akan saya baca ya seperti apa keyakinan yang kalian inginkan di kelas ini. Silakan ditulis. Ada yang sudah? Silakan satu-satu bergiliran tempel di sini. Di ruang ini aja coba. Silakan kita boleh kita. Nah, dilanjut dengan yang lain silakan. Satu-satu maju silakan. Boleh. Boleh taruh bawahnya silakan. Sela-selanya nanti bisa. Tidak usah. Tidak masih. Baik. Jadi untuk jaringan kelas ini misalkan nanti ya ini ada kalimat-kalimat yang itu saya sampaikan tadi, kalimat negatif nanti kita sepakati berubah menjadi kalimat positif misalnya. Misalkan ada tulisan tidak boleh buang sampah sembarangan kan begitu. Ini kan kalimat negatif ya. Kalau diubah menjadi kalimat positif seperti apa? Buanglah sampah pada tempatnya. Kalimat positif. Kalau nanti ada yang negatif, kita ubah adalah kalimat positif. Ya, sepakat? Sepakat. Kita coba baca satu persatu. Yang pertama, mendengarkan guru ketika menjelaskan. Sepakat ini? Ya. Sepakat ya? Ya. Baik. Kemudian mematikan HP ketika jam pelajaran. Sepakat? Sepakat. Menghormati dan menghargai sesama teman. Sepakat ya? Sepakat. Kemudian sopan santun, datang tepat waktu, bagus nih. Kemudian menghormati guru dan teman. Nah, sama tadi ya dengan yang atas tadi ada yang menghormati dan menghargai. Kemudian menjaga kebersihan di dalam kelas sesuai jadwal piket maupun tidak piket. Jadi kebersihan ini sama-sama harus punya tanggung jawab gitu ya. Menjaga kebersihan. Kemudian datang tepat waktu sama, sopan santun sama. Berbicara dengan sopan ya sama. Jadi yang sama kita ambil satu ya, yang sama ya. Nanti kemudian siswa wajib hadir sebelum pelajaran sama dengan tepat waktu. Mengumumkan tugas tepat waktu ya. Menjaga fasilitas kelas supaya aman dan nyaman. Kemudian jujur, disiplin dan percaya diri, matikan HP saat akhir. Jadi yang sama kita ambil satu nanti ya. Jadi ini kesepakatan yang kita buat untuk kita jadikan keyakinan kelas ya. Jadi semua punya tanggung jawab ya. Jadi semua nanti punya tanggung jawab untuk menjalankan keyakinan kelas ini. Bisa disepakati? Bisa. Siap untuk dijalankan? Siap. Baik. Kalau begitu nanti akan kita buat keyakinan kelasnya sesuai dengan kesepakatan yang sudah kita buat sekarang ya. Terima kasih anak-anak. Mudah-mudahan nanti bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya. Oke? Semangat. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 1 Sumber, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SMP Negeri 1 Sumber. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita patut bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena masih diberikan kelimpahan nikmat, sehat. Kemudian yang kedua kalinya salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan ke junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya. Bapak Ibu, terima kasih atas kesediaannya untuk hadir di sini pada acara diseminasi menurut satu tempat budaya positif sebagai rangkaian dari tugas pengumuman tugas ya dari saya sebagai JPD angkatan 11. Di sini sudah ada senior saya Bu Rini dengan Pak Zen yang sudah terlebih dahulu melakukan ini. Jadi bimbingan-bimbingan dari beliau ini sangat saya butuhkan sehingga nanti ke depan saya bisa lulus dengan lancar dan mungkin. Jadi di sini tugas dari kami yaitu untuk membuat aksi nyata bagaimana menyebarluaskan pemahaman saya tentang budaya positif yang nantinya harapan saya atau harapan kita semua bisa betul-betul diterapkan di sekolah kita. Jadi tidak hanya memahami tapi juga nantinya diterapkan. Dan nanti juga kepada anak-anak kita akan juga berikan pemahaman tentang keyakinan kelas yang harus dibuat berdasarkan kesepakatan. Baik Bapak Ibu, tanpa berlama-lama di sini budaya positif ini ada beberapa bagian di dalamnya, ada beberapa materi di dalamnya. Yang pertama ada disiplin positif, kemudian yang kedua ada teori pasti hukuman dan penghargaan, kemudian restitusi, ada lagi dengan keyakinan kelas, kemudian ada kebutuhan dasar manusia, selanjutnya ada 5 posisi kontrol, dalam hal ini adalah 5 posisi kontrol guru, kemudian ada lagi segitiga restitusi. Untuk yang pertama adalah disiplin positif. Ada sedikit pertanyaan, ada gambaran di situ. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Bapak Ibu guru kira-kira? Tata tertib, baik Bu ini. Kemudian mematuhi peraturan. Ada lagi? Bagus sekali jawabannya. Menakutkan. Disiplin itu menakutkan. Bisa jadi, ya. Ada lagi? Hukuman, tepat waktu. Ada lagi? Ya, jadi jawaban Bapak Ibu tadi luar biasa, ya. Dan itu memang ketika saya muncul kata disiplin, ya memang itu yang terbayang di saya, ya. Peraturan, tata tertib, tepat waktu, menakutkan, begitu ya. Itu yang muncul dan muncul apa? Mungkin di siswa juga muncul begini. Nah ini, jadi ini saya tidak begitu fasih bahasa Inggris. Ada Bu Ati yang bisa meluruskan. Itu restitusi Bu, sekolah pun ada bahasa Inggris Bu. Oh ya, nah karena terus kalau namanya sih masalah lagi. Nah, bacanya gimana itu namanya? Diana Gosen apa Gosen? Diana Gosen gitu ya. Karena orang Madura ya. Ini Madura biasanya. Ya. Dalam bukunya Restructuring School Discipline 2001 menyatakan bahwa arti dari kata disiplin itu berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya adalah belajar. Jadi disiplin itu artinya belajar. Sehingga kalau diterjemahkan secara luas, maka disiplin itu adalah bagaimana mempelajari, ya, mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan dia yang
diinginkan. Itu inti dari disiplin. Jadi ketika kita mempunyai pekerjaan, suatu tugas, ketika kita meyakini tugas ini bahwa harus saya selesaikan sesuai tepat waktu, maka pada dasarnya kita sudah melakukan disiplin diri. Ya, pada apapun itu, ya, kita melakukan tugas mengajar dan kita meyakini bahwa itu adalah bagian dari tanggung jawab kita, sehingga kita memberikan pelayanan yang terbaik bagi murid-murid, maka itu sudah menjadi disiplin diri bagi diri kita. Kemudian teori motivasi. Jadi ini pasti setiap orang untuk melakukan sesuatu kan pasti ada dorongan, ada motivasi. Yang pertama, ketika orang melakukan suatu hal, bisa jadi karena dia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini pasti semua pernah mengalami, termasuk saya ketika sekolah, ya, untuk menghindari hukuman maka datang harus tepat waktu, ya, supaya tidak di push up atau segala macam, atau menghindari ketidaknyamanan itu berupa teguran. Kalau kita berupa teguran mungkin, ya, sehingga ketika itu kita hindari, maka kita akan berusaha mengerjakan apa yang telah ditetapkan, peraturan-peraturan itu. Termasuk anak didik kita ini kan kebanyakan masih di poin ini, bahwa mereka mengerjakan sesuatu itu, mentaati peraturan itu karena menghindari hukuman, ya, menghindari hukuman, sehingga biar mereka selamat dari hukuman. Kemudian yang kedua, motivasi yang kedua adalah untuk mendapat penghargaan, imbalan, pujian dari orang lain. Ya, jadi kadang-kadang kan ada ketika melakukan sesuatu kan ingin mendapat, nah, bahasa lainnya dia ada, betul ya, pujian, penghargaan, itu kan kadang-kadang begitu, ya. Kalau di usia anak-anak kan kebanyakan juga begini, apalagi masih anak tahun TK itu kan di situ, ya, mengharap imbalan, mengharap penghargaan, mengharap pujian, ya. Dan itu sudah sering kita lakukan kepada anak kita ketika mereka melakukan sesuatu yang itu baik, kita kan tidak segan-segan untuk memuji mereka, memberi penghargaan. Tidak harus berupa barang. Penghargaan tidak selalu barang. Ketika kita berikan pujian juga berupa penghargaan, ya, penghargaan dari anak itu, sehingga nanti motivasi mereka nanti, ya, tidak enaknya itu karena apa namanya, bukan karena kesadaran, tapi karena mengharap suatu imbalan. Gitu. Selanjutnya yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang menginginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Maka yang ketiga ini yang sulit kita temukan, yang jarang sekali kita temukan, bahwa dia melakukan sesuatu itu karena dia betul-betul menghargai dirinya, ya, bahwa saya harus seperti ini, sebagai misalkan sebagai ASN, ya, maka apa yang melekat pada tanggung jawab kita ketika kita menyadari itu bahwa itu adalah nilai-nilai yang harus saya yakini, maka dengan sendirinya tanpa harus ada aturan, tanpa harus ada komando dari bapak kepala sekolah, kepala dinas, tidak ada instruksi, maka dengan sendirinya kita akan berbuat sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Ya, demikian juga pada murid-murid kita. Ketika murid-murid itu ada di nilai ini, yang ketiga ini, ketika mereka sudah menghargai dirinya sendiri dan tahu bahwa ketika masuk ke sekolah baju harus rapi karena mereka menghargai nilai-nilai kerapian, maka dengan sendirinya tanpa harus kita suruh, ya, tanpa harus kita ancam, ya, dengan sendirinya mereka akan melakukan seperti itu. Dan ada murid-murid kita yang seperti itu, ya, yang dengan sendirinya tanpa harus kita hukum. Kan ada di murid-murid kita yang bahkan kita belum pernah menghukumnya, tapi dengan sendirinya dia sudah praktis sekali, baju selalu dimasukkan, ya,
Kalau di sini di kelas ini seperti si siapa namanya Jeva itu, saya belum pernah menghukum dia karena baju dikeluarkan belum lengkap, itu belum karena Jeva itu. Karena memang mungkin dalam diri sudah ada nilai-nilai yang dia hargai. Ya, jadi ini yang penting yang harus dimunculkan dari anak didik kita. Poin yang ketiga, ya, sebagaimana mungkin kita bisa mengarahkan mereka untuk menghargai nilai-nilai itu. Sehingga kalau dipetakan, yang kedua ini adalah masuk kategori motivasi eksternal. Jadi motivasi dari luar. Dia baru mau berbuat karena ada dukungan dari luar, ya, menghindari hukuman, ingin mendapat penghargaan. Ini kan motivasi dari luar, bukan dalam dirinya sendiri, ya. Sehingga ini yang perlu kita kurangi, ya. Kita tekan seminimal mungkin agar anak-anak ketika berperilaku positif di sini, berperilaku disiplin di sini, tidak mengharap yang kedua-duanya ini, bukan mengarah ke sana, tapi lebih mengarah ke yang nomor 3, motivasi internal dari dalam dirinya. Memang tidak mudah, tapi bukan berarti tidak mungkin, ya. Tidak mudah, tapi bukan berarti tidak mungkin, butuh proses. Ketika kita mengundaki kemarin kesepakatan untuk mendidikkan anak, membuat anak-anak kemudian sadar bahwa ketika dia masuk ke dalam sekolah maka kita harus dituntun, ya. Dan ini masih butuh proses karena ketika saya tidak berdiri di depan, ya masih saja ada yang ketika di sini dinaiki kemudian keparkiran. Nah, ini berarti motivasi internal mereka belum terbangun, ya, masih sebatas motivasi eksternal. Karena ketika kita berada di depan, wah, mereka dengan tertibnya karena menghindari apa? Hukuman. Ya, rata-rata anak didik kita yang dikejar adalah menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Ya, jadi ini yang kita harus berkolaborasi, harus dengan waktu yang kita sebentar, harus berkala, dan yang utama adalah konsisten. Ya, berkala, kontinu, konsisten. Tidak hanya di awal saja. Ketika di awal kita begitu greget, begitu semangat, tiba-tiba di pertengahan sudah mulai kendor lagi, sudah mulai loyo lagi, maka bangkitkan lagi semangatnya. Ya, sebagaimana semangat 45 perjuangan penjajah. Merdeka. Merdeka. Ya, terima kasih. Kemudian selanjutnya adalah hukuman dan penghargaan. Ini yang kemarin ketika saya mempelajari ini, ya, kayak sempat kaget, ya, tapi tidak menyangka ya akan materi ini, ya, tidak menyangka akan materi ini bahwa hukuman dan penghargaan ini yang menemukan alhamdulillah guru kita ini, ya, ya, yang guru kita. Ini bacanya gimana? Kon gimana baca? Alfikon. Alfikon, ya. Pada tahun 1993 merupakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Ya. Jadi menurut itu secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Karena kita kan selama ini mindset saya mungkin ya sama dengan jenengan, bahwa ketika kita memberikan penghargaan kepada anak-anak, maka ini kita anggap akan memberikan motivasi. Ya, itu suatu kebaikan. Ternyata di teori itu salah. Ya, malah menghancurkan. Kita ingat teori kontrol, ya, bahwa kita tidak bisa mengontrol perilaku orang lain. Yang bisa mengontrolnya adalah diri mereka sendiri. Ya, kita nggak bisa mengontrol mereka. Saya kemarin sebagai siswa A, saya menganggap bahwa dengan memberikan hukuman, anak-anak akan patuh kepada saya, bisa mengontrol perilaku mereka. Ternyata saya salah.
karena besoknya diulang lagi. Ya. Nah itu dia. Ya. Jadi kemarin kan diumpamakan ketika batik bisa menempatkan tangan baru. Ya, menempatkan tangan buka baru. Nah, jadi yang bisa mengontrol tangan batik bukan saya, tapi batik sendiri. Ketika batik tidak mau buka, ya tidak akan terbuka. Meskipun saya ingin itu dibukanya, meskipun saya maksa tolong dibuka. Ya. Artinya, jadi kontrol itu bukan berada pada kita, tapi kontrol ada pada diri mereka sendiri. Kita hanya bisa membimbing mereka, mengarahkan mereka. Tetapi ketika kita menentukan pilihannya kemana itu tidak bisa. Sehingga ini yang menjadi pembelajaran baru buat saya, bahwa ternyata hukuman dengan peragaan itu sama statusnya, nilainya sama, karena sama-sama mengajukan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Seperti apa yang betul? Ya ketika kita memberikan pembelajaran yang terbaik dari diri kita, itu adalah penghargaan yang sesungguhnya kepada anak-anak. Artinya ya ketika kita mengajar, ya mohon maaf, tidak kita tinggal keluar kemana-mana. Ya, yang tinggal di meja adalah tas misalkan, yang tinggal di meja adalah buku kan, tapi kita tidak berada di situ. Nah, jadi sebenarnya ketika kita hadir ya utuh di depan anak-anak, memberikan pelajaran yang menyenangkan, itu sebenarnya kita sudah yang memberikan penghargaan kepada anak-anak karena sudah memberikan proses pembelajaran yang terbaik. Nah ini yang kemarin saya salah kaprah terhadap penghargaan itu. Boleh mungkin sekali boleh mungkin, tapi kalau terlalu sering maka dampaknya menurut Alfi dan Alfi tadi. Ini yang pertama adalah penghargaan itu adalah tidak efektif. Penghargaan tidak efektif karena ketika kita sekali saja, 2 kali kita kasih penghargaan, maka yang mereka harapkan bukan lagi pembelajaran dari kita, tapi penghargaan dari kita. Jadi motivasinya sudah berubah, sudah bergeser. Ketika awalnya dia ingin mendapatkan pembelajaran yang menyenangkan misalkan, tetapi ketika kita memberikan embel-embel hadiah, embel-embel imbalan, katakan, oh nanti yang bisa saya guru kasih hadiah ini, maka dengan sendirinya anak-anak itu bukan lagi fokus pada motivasinya, bukan lagi pada pembelajarannya, tetapi bagaimana dia mendapatkan penghargaan dari gurunya. Ya tadi 1-2 kali boleh, tapi kalau yang sering-sering mereka kedatangan kita yang diharapkan bukan pembelajaran tapi hadiahnya, sehingga dikatakan penghargaan itu tidak efektif. Penghargaan berhubungan ketika kita misalkan menyanjung, memuji ya salah satu anak di depan teman-temannya yang banyak, maka yang lain akan merasa iri dan tidak senang kepada anak yang kita beri penghargaan. Ya, sehingga kalaupun diberi penghargaan paling tidak ya tidak diumumkan floor secara umum katakan begitu di depan teman-temannya, itu pasti ada timbul iri. Oh mestilah aku mesti segera mau lianis, pasti ada ya. Saya juga merasakan itu ketika ke anak-anak. Saya belum ngomong apa-apa, mereka sudah menjadi saya, oh pasti tidak mungkin dah kalau yang lain pasti. Nah ini anak-anak sudah menjas gurunya akan memilih terus gitu ya. Dan ini harus kita hindari. Ya, ini harus kita hindari sehingga nanti merusak hubungan antar teman ya. Karena lebih cocok sama satu guru mungkin, sehingga nanti teman yang lain nanti akan menjauh ya dari teman yang penghargaan. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan ya, karena tidak fokus. Karena sudah tidak fokus ketika mengerjakan sesuatu yang kita berikan, bukan lagi fokusnya ya untuk menyelesaikan yang tepat, yaitu fokusnya saya harus dapat penghargaan, sehingga juga akan menurunkan kualitas. Ya, anak-anak kan kadang-kadang ketika disuruh mengarang
Ketika justru marah kemudian ibu ini. Sekarang kan serba canggih ya. Apalagi tugas sudah kan serba canggih, AI di mana-mana. Ya, jadi termasuk ini, masuk yang selanjutnya ini, yang pertama. Nah, kreativitasnya. Ketika mereka mengcopy paste, ya, tugas-tugas termasuk pada mereka. Begitu mudahnya. Soal sesulit apapun sekarang, ya akan selesai dalam waktu ya kurang lebih 1 menit. Ketika anak-anak memanfaatkan teknologi AI, ini yang merusak kreativitas siswa. Mohon maaf, termasuk ketika kita menyuruh anak-anak membuat hiasan, hiasan dinding, ya disuruh beri apa istilahnya, mereka dengan sendirinya kreativitasnya tidak muncul ya. Mereka langsung mencari di Canva, ya mencari di Canva, kemudian tinggal di download, print, selesai, sehingga kreativitasnya kurang. Kemarin alhamdulillah ya, kelasnya Bu Rini luar biasa, kelas Bu Rini dengan kreativitasnya, ya mereka menggambar di tembok ya, itu luar biasa, ada kreativitas itu, ya kreativitas tingkat tinggi, termasuk punyanya kelas 9 apa ya, 9C kemarin ya, itu juga nulis ini buat sendiri ya, tulisan tangan. Nah ini ternyata yang bikin itu Vano apa Vino, ya Vino yang bikin tulisannya itu. Coba saya mengubah Vino itu ketika belajar kan biasa-biasa saja Vino, tetapi kalau kita tahu potensi terbaik dalam dirinya ketika kita munculkan, maka ternyata tulisannya bagus. Yang jadwal pelajaran yang belakang itu yang buat Vino ternyata. Vano. Tulisannya bagus. Iya. Tulisannya bagus. Ya, ini loh. Yang kemarin katanya Ki Hajar Dewantara, nah itu ya. Filosofi pendidikan bahwa setiap anak pasti punya keunikan, pasti punya potensi. Tergantung bagaimana kita nanti bisa mengarahkan dan membimbing mereka, menuntun mereka mencapai potensi terbaiknya. Jadi tidak bisa dipaksa ya, anak harus bisa matematika semua, nggak bisa. Harus bisa bahasa Inggris semua, nggak bisa. Ya, sesuai dengan kemampuannya, bakatnya masing-masing. Betul berarti. Sampai kapan akan diajari? Ya, apalagi ngajari ikan berenang. Ya, ikan nggak jadi berenang gitu ya. Jadi kalau gitu konsepnya gimana? Kalau kita ngajari monyet memanjat katanya begitu. Ya, itu gimana konsepnya kan gitu. Jadi setiap anak itu pasti sudah punya potensi, punya bakat. Tinggal kita membimbing. Nah, sama dengan kita. Ini yang baru saya pelajari. Kalau ingin mengetahui potensi terbaik dari teman-teman kita, sering-sering kita buat, ya, sering-sering minta bantuan kepada teman kita, maka akan muncul itu potensinya. Nah, Sofi, ternyata kalau bikin laporan pembukuan luar biasa, betul. Ya. Nggak ketemu loh, potensinya nggak ketemu kemarin. Ketika saya pasang tugas, kalau ngatur masalah ini, koksis sama ini, ternyata muncul ya potensinya. Kalau bendahara bos itu. Potensi itu harus dikembangkan ya. Harus dikembangkan kan gitu ya. Jadi sering-seringlah minta bantuan ke teman ya, maka akan muncul potensinya. Entah dia bisa di apa nanti gitu ya. Kalau nggak dimunculkan kemampuannya kan gitu. Jadi semua punya kesempatan yang sama dan semua punya kemampuan yang berbeda-beda. Iya, termasuk kemudian ikan saya juga. Ini pengarahan. Jadi judulnya kemarin ya di buku itu atau di modul itu dihukum oleh penghargaan gitu. Saya tertarik. Dihukum oleh penghargaan. Judulnya bagus ini. Dihukum oleh penghargaan.
ada dihukum sama keadilan kan gitu ya. Jadi kan saya coba baca itu ya karena begini, misal ketika kita sudah sering memberikan penghargaan kepada si anak kan gitu, tiba-tiba kita tidak memberikan, ya karena sudah terbiasa maka dia akan merasa dihukum, dia akan merasa bertanya-tanya kenapa hari ini saya tidak diberi penghargaan, maka sama saja kita menghukum. Kemudian ketika ada perankingan, maka ranking yang di bawah itu ya akan merasa dihukum, disampaikan kepada wali murid, ya ranking ke 30 itu hukuman ya. Jadi ketika makanya kemarin pemerintah ranking itu kan supaya tidak begitu, supaya bahwa itu kalau anak sudah meyakini wah nanti saya tidak akan, pasti bukan saya, maka dia tidak akan pernah mencoba. Kalau dia sudah tahu bahwa nanti pasti itu nanti yang dipilih, selalu itu nanti yang diberi penghargaan. Yang lain yang merasa sudah tidak punya kesempatan, yang tidak akan berani mencoba, ya tidak akan berani mencoba seperti itu. Jadi ini yang baru buat saya kemarin, bahwa selama ini menurut saya bahwa penghargaan kan bisa meningkatkan motivasi anak, ya. Tapi kalau terlalu sering seperti tadi baca nanti dampak negatif ya dari penghargaan itu sendiri. Kemudian perlu hukuman, konsekuensi dan restitusi yang baru buat bapak ibu yang mana? Selain NCGB, ya, selain Bu ini sama Bu Pak Zen, yang baru bagi jenengan apa? Restitusi. Kalau hukuman sama konsekuensi kan sudah familiar, ya sama. Bagi saya juga baru ya restitusi. Sehingga kan saat ini kalau hukuman dan konsekuensi ini punya pengertian yang hampir sama, bahwa ini adalah tindakan terhadap suatu pelanggaran. Kalau tidak diberi hukuman, ya konsekuensi. Apa bedanya? Nanti kita uraikan bedanya hukuman dan konsekuensi. Ya, jadi kalau hukuman kan cenderung itu begini, kalau hukuman, ya betul. Ya cenderung ke fisik. Kalau hukuman itu bisa juga dalam bentuk verbal. Ya, anak itu ketika dimarahi kemudian mohon maaf dicaci maki, itu kan sudah hukuman secara verbal, apalagi menjatuhkan. Ya, itu juga kategori hukuman. Biasanya hukuman itu antara tindakan anak-anak atau perbuatan salah anak-anak dengan hukuman kadang tidak linear. Mohon maaf. Ya seperti saya kadang mohon maaf ya, karena saya ketika belajar ini saya langsung refleks sendiri gitu kan. Yang saya lakukan memang ya masuk hukuman semua, nggak ada konsekuensinya. Semuanya ya adalah hukuman. Misal tidak mengerjakan tugas, kemudian disuruh push up, kan nggak ada hubungannya. Ketika mereka push up, apakah tugas itu selesai? Kan tidak. Ya, itu tugasnya nggak selesai, yang ada anak malah tersakiti. Ya, jadi kebanyakan hukuman tidak relevan dengan yang dibuat anak-anak, gitu ya. Sedangkan konsekuensi lebih relevan. Ketika anak misalkan coret-coret meja, berbuat kesalahan, disuruh bersihkan, maka itu masuk konsekuensi, ya, bukan hukuman, ya. Sehingga dia harus bersihkan meja yang dia coret, itu konsekuensi. Ketika dia coret-coret meja atau menumpahkan air, ya, itu juga konsekuensi. Ya. Sedangkan restitusi, ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kaum mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi kalau restitusi ini adalah dialog, jadi tidak langsung menjustis anak langsung bersalah, tidak. Ada prosesnya.
sehingga nanti anak-anak tidak lagi merasa tidak nyaman ketika mereka berbuat salah, kemudian kita mengambil penyelesaian menggunakan restitusi. Ya, lebih detail mudah-mudahan terbaca. Kalau hukuman ini adalah identitas gagal, sedangkan konsekuensi dan restitusi masuk ke identitas sukses. Ya, sehingga kalau kita berikan hukuman, maka sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, baik fisik maupun mental. Ya, kalau mental biasanya amunten bukan di sini, lebih cenderung ke ibu-ibu guru ya, ke ibu-ibu. Ya, kalau fisik biasanya cenderung ke bapak-bapak yang memberikan hukuman itu. Sedangkan kalau konsep sesuatu harus terjadi seperti tadi, ketika ya coret-coret tembok atau terjadi ya harus dibersihkan. Tetapi kan tidak menyakitkan. Anak tidak merasa tersakiti karena dia tahu itu konsekuensi ketika mencoret-coret tembok atau meja. Sedangkan restitusi merupakan pilihan, jadi anak diberikan pilihan ya untuk menyelesaikan permasalahannya. Kemudian yaitu ada murid akan tersakiti anak. Nah, kalau yang konsekuensi anak dibuat tidak nyaman, kemudian yang restitusi anak mendapatkan penguatan. Ya, jadi sebisa mungkin kita sebagai pendidik, hukuman ini adalah pilihan yang paling akhir. Kalau bisa tidak digunakan. Ya, hukuman itu pilihan yang paling akhir. Karena kemarin ketika elaborasi pemahaman bahwa tidak semua permasalahan murid bisa diselesaikan dengan restitusi. Kalau pelanggaran berat, tidak mungkin kita menggunakan restitusi. Tapi kalau pelanggaran seperti kenakalan biasa, maka sebaiknya kita harus mengutamakan restitusi. Ya, kecuali pelanggaran akan sampai nusuk temannya, ini pelanggaran berat, tak bisa pakai restitusi. Ya harus ada pihak berwajib untuk motif-motif. Kemudian yang dikatakan oleh guru biasanya untuk yang hukuman kan, iya, nggak mau tahu ya. Atau biasanya pertama ketika muncul anak baru masuk, aduh, kamu lagi. Nah ini sudah masuk hukuman, sudah pasti hukuman ya. Ketika anak datang sudah diberi, wah, kon mana. Nah ini sudah akan mengarah ke hukuman. Ya, kalau ke konsekuensi biasanya lebih lembut ya. Tahu tadi aturannya apa, suruh apa sekarang. Nah, ini konsekuensi dari ya. Kalau kamu ini apa konsekuensinya, apa nanti yang harus dilakukan, ini lebih ke konsekuensi. Sedangkan restitusi lebih kepada bertanya keyakinan mereka, apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Ya. Dan perbedaannya juga kalau hukuman biasanya dan pasti yang membuat adalah guru yang membuat. Kalau konsekuensi kira-kira siapa yang membuat? Guru. Ya, kalau konsekuensi guru dan murid bersama-sama karena kesepakatan, konsekuensi, ada kesepakatan di situ. Sedangkan kalau restitusi itu adalah murni murid. Jadi murid mencari solusi sendiri. Kita memberikan pilihan. Iya. Berarti kalau guru memberikan pilihan, berarti ya guru dan murid dong? Bukan. Guru tidak memberikan pilihan. Guru menanyakan. Dipertanyakan apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Di poin ketiga. Nah, jadi tidak memberikan pilihan. Jadi murni dari anak. Misalkan kemarin saya mencoba anak yang terlambat seperti Rahman kemarin. Saya coba tanyakan kemarin, Rahman terlambat kenapa? Itu terlalu malam. Kenapa tidur terlalu malam? Karena main ke rumah temannya sampai malam, sampai jam 12 atau jam 1, sehingga tidurnya terlalu malam, bangunnya kesiangan. Masuknya sarapan, dia bangun setengah 8, sehingga sampai di sini terlambat.
Lalu saya tanya, kira-kira untuk menyelesaikan masalah kamu harus apa? Saya bangunnya tidak boleh malam-malam Pak. Supaya tidak malam. Ya saya tidak akan main ke tempat anak-anak sudah Pak. Jam 10 saya mau tidur sudah. Misalkan kamu yang tidur jam 10, kira-kira bangun jam 5 bisa kamu sendiri? Tidak bisa Pak. Pakai alarm? Tidak bisa Pak. Iya, tidak bisa. Terus apa solusinya? Ya dapat solusi. Saya nanti akan titip pesan ke ibu yang sudah bangunin. Bisa Pak kalau ibu yang bangunin. Seperti itu. Nah ini langkah-langkah restitusi. Jadi yang solusinya dari anak sendiri, bukan dari kita. Ya, muncul dari diri. Sehingga apa? Mereka akan menerima dengan lapang dada. Ya, akan menerima dengan kesadaran diri. Tidak ada sakit hati, tidak ada dendam. Kalau hukuman pasti anak itu sakit hati, tapi tidak berani mengungkapkan. Ya, tapi kalau ini Bu ya, kalau di SMK, nah kalau ini kan SMP ya, alhamdulillah SMP kan tidak terlalu jauh bertindaknya. Tapi kalau di SMK ya aku, ya betul, ya teman saya waktu itu dicegat Bu ya, SMK punya game. Kemudian teman saya terlalu kasar, ya terlalu menyakiti, sehingga ada dendam di luar dicegat. Untung ketemu guru yang lain, sehingga bisa diselamatkan. Ya, jadi lebih ke dendam yang ada, bukan sadar. Anak ketika kita hukum bukan kesadaran yang didapat, tapi dendam yang didapat. Sakit hati ya mereka dapatkan. Sehingga mungkin kalau di SMP tidak sejauh di SMK ya. Berita-berita pernah kita baca di berita kan sering kan ada yang guru melawan murid melawan gurunya, dan itu kadang-kadang didukung sama orang tua. Ya, kadang-kadang didukung sama orang tua karena orang tua tidak terima ketika anaknya dihukum. Nah ini ya yang terjadi. Kalau kita mengandalkan hukuman, maka sebisa mungkin menggunakan step restitusi. Nah, coba Bapak Ibu, ini ada beberapa pertanyaan ringan. Hanya di antara tindakan guru ini, apakah masuk dalam hukuman atau masuk dalam konsekuensi? Ya, misal mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Yakin? Saya kunci pintunya. Ya. Hukuman. Misalnya yang hukuman. Oh sudah bukannya. Wih, luar biasa. Luar biasa. Ya. Artinya kan sudah ini, mas sudah dia. Apa yang jadi perbedaan hukuman, konsekuensi kan sudah bisa dibedakan, sehingga ya harapannya ini kan bisa dihindari. Karena ini tidak akan berubah anak-anak. Karena saya lihat di truk itu aja kan begitu, kelihatan terbakar. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Kalau saya mengulangi lagi, saya akan berjanji lagi ya begitu. Nah, selesai deh. Tapi betul juga setelah saya kan, karena cuma berjanji kan. Ya. Truk yang sama pernah ada di depan saya. Ya. Ada. Iya. Betul, karena kadang di saat itu ada yang mengilhami kita, tapi ada yang nilainya itu ada itu. Tapi kalau yang ini tidak ada pakai status ya. Nah, kalau bagus itu seksi status itu. Yang kedua. Ayo. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat tadi di sekolah. Hukuman apa konsekuensi?
Hukuman. Yakin? Kalau di jam olahraga atau konsekuensi? Kunci dalam Iya. Kecuali Bu ini kalau di jam olahraga misalkan waktunya Pak Yasin, ya. Jadi dia waktu awal olahraga kan biasanya anak memasak 10 menit, kan. Tiba-tiba dia terlambat 10 menit sehingga tidak melakukan memasak. Jadi disuruh keliling seperti teman-temannya, itu namanya konsekuensi, bukan hukuman. Jadi yang ini bisa dipastikan adalah hukuman, betul. Ya, betul. Luar biasa Bapak Ibu ya. Tepuk tangan saya. Tepuk tangan untuk kita semua Ustaz ya. Kemudian membersihkan coretan yang dibuatkan di meja tulis. Konsekuensi, bukan hukuman. Ya, ya. Konsekuensi karena dia profesi kok. Ya. Perbaikan juga. Ya. itu harusnya membeli meja baru. Ya. Harusnya. Cek, dicek. Benar macam baru betul. Baru hukuman baru. Iya. Bagus Pak. Sudah pintar. Ini perlu didukung Mas ya. Ikut GP. Ya. Ingat saya melihat awal-awal Bu Sofi ingin ikut CGP kan ya. Karena kok yang bener CGP kan ya bilang pelajar Amin. seperti ini ya. Saya kan baru dengar satu, Bu. Posisi baru dua. Bu Sofi. Kemudian ya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Apa ya? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Iya. Iya. Karena tidak ada relevansinya masker dengan push up kan. Sehingga ini jelas masuk ke hukuman. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Apa ya? Hukuman. Ayo hukuman apa konsekuensi? Kamu jawab itu? Pak Waktu tadi hukuman. Konsekuensi. Ya, konsekuensi. Oke. Yakin. Masa lagi. 100%. Hah? Masa? Ya. Konsekuensinya karena kan mengganti kertas ya, memang relevan. Kenapa kan? Kalau tidak mampu ngajukan surat keterangan tidak mampu, nanti kan dibantu nanti. Kalau yang ini berjemur di lapangan basket 12 siang karena ngobrol dengan teman. Baik, musuh berpikir. Langsung hukuman ke bawah. Belum juga dibaca ya. Sudah hukuman semua. Oke, hukuman. Kemudian murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Ya. Konsekuensi. Baik, saya tanya sekarang. Ini belum saya jawab. Kira-kira apa namanya tujuan anak-anak harus pakai sepatu hitam itu apa? Kenapa harus hitam? Kenapa tidak warna lain? Maksud saya putih-putih semua. Kenapa harus hitam? Gampang kotor kalau putih. Tidak ada soal. Bukan soal. Karena gini Pak. Ayo. Ya.
Ya, betul. Ya, betul. Dan Pak Fato tidak suka hitam karena kan sudah meninggalkan dunia hitam. Ya. Bisa orangnya meninggalkan. Ada lagi yang satu. Apa kira-kira alasannya? Apa alasannya kira-kira? Ini ada di peraturan menteri sebenarnya. Yang saya nomornya lupa. Tujuan bahwa harus menggunakan sebab hitam, bahwa ini agar anak-anak itu saling menghargai, tidak si miskin. Karena kalau suatu hitam itu ya seperti itu sudah mudahnya. Tapi kalau suatu olahraga, Pak, biasanya 1 juta, 1 juta. Itu yang dihindarkan, sehingga nanti akan muncul kesenjangan dengan yang kaya dan si miskin. Yang kaya berlakak jalan, ya, sedangkan yang miskin nanti dia akan merasa minder ya. Ketika ada temannya pakai sepatu yang bagus. Ini sebenarnya filosofi ya. Kenapa harus menggunakan warna hitam? Kalau ini diyakini oleh anak-anak, jadi kalau kita buat aturan, keyakinan namanya, kan itu harus diyakini, ya. Kalau diyakini maka tanpa harus kita bengok ya, harus kita pakai dirinya. Kemudian berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu, tangan besar dan pertanyaan. Hukuman kok semakin lancar ya? Semakin setelah sekarang ya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ya. Kapan hukuman semua? Tadi tadi hukuman semua maksudnya. Kalau belum baca, terus hukuman. Tetap jadi presiden. Apa restitusi? Ya. Iya betul. Aman kamu, makanan masih aman. Ini kan pilihannya antara hukuman atau konsekuensi gitu ya. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran kawan-kawannya selama 10 menit ya. Hukuman apa konsekuensi? Ayo, hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Baik, Bapak Ibu, lanjut ke keyakinan. Ada ini lagi, ada yang mikir lagi. Kenapa bukan peraturan, keyakinan? Kebersamaan sosial, kebersamaan. Ada yang bisa ini selain Aziz Tamburi ini? Selain ini. Betul. Betul. Nah, harusnya kan diganti peraturan sekolah menjadi keyakinan sekolah. Saya yakin kalau 7:30 itu tidak terlambat. Itu bukan keyakinan, tapi itu pembenaran. Itu bukan keyakinan, itu pembenaran. Ya, membenarkan kesalahan. Ya. Pembelaan. Ya. Oh, itu juga di kelas. Ya. Ya. Karena Pak Pato, yakin ya bahwa dia tidak terlambat. Ya, artinya saya terlalu cepat. Betul. Ya.
Atau Bu Sofi menyakiti apa? Teman-teman yang datang duluan, Pak. Bukan saya kenapa? Teman datang duluan. Ya, betul. Melanda bagus. Coba apa belajar? Pemantiknya begini. Mengapa kita memiliki peraturan tentang helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Apa kira tujuannya apa kira? Ya, dapat ini bagi kue selamatan, luar biasa. Ya, bangga untuk keselamatan. Peraturan. Ya. 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 Lebih kuat daripada Udin. iya udin yang orang Bali. Oh, udin. Sampai gitu. Iya. Tuh, jadi aturan itu dibuat ya semata-mata karena keselamatan ya. Jadi ini kan sebagai ikhtiar ketika kita menggunakan helm, bukan mendahului takdir, bukan. Ya, bukan lain teman saya jalan kaki jatuh mati. Nah itu. Jatuh dia pas kereta lewat. Kan takdir. Karena juga pas minum kopi meninggal. Ya, yang terbaru ini menyapa teman mati, Pak. Lagi hutang ya. Betul. Ya. Nyapanya itu nggak pakai air, Bu. Jadi nyapa teman pakai air, ya mati, Bu ya. Jadi ini yang perlu diyakini bahwa ini nilai-nilainya adalah keselamatan. Yang kedua, kalau ini mengapa kita berbicara tentang penggunaan masker yang kita buat gimana? Kebersihan. Sehat. Ini Ya, itu luar biasa. Ini canggih-canggihnya. Luar biasa. Nah, minimal karena selamat dari kalau dipandang hutang gitu ya. Karena pakai masker, pakai kacamata, selamat dari. Jadi kenapa bukan peraturan ya, karena ini nilai-nilai keselamatan yang kita sebut sebagai suatu keyakinan. Ya, karena kita yakin ya bahwa itu adalah nilai-nilai kebaikan universal. Seseorang akan lebih berat dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertentu tanpa makna. Contoh, maaf saya juga begitu, lampu merah
Ya, karena di situ kan masih merah. Sama yang lain depan juga buka, kita ikut, ya, karena kita tidak meyakini nilai-nilai itu, ya. Kan aturannya kalau merah baru berhenti, tidak akan tergerak. Kalau cuma tulisan, sini yang keyakinan kita, ya. Kalau keyakinan kita saya berhenti untuk keselamatan, berhenti pasti. Alah, polisi yang gitu ya. Ya, sehingga kemarin begitu ya. Ada seseorang itu naik mobil, tiba-tiba stop sama polisi, ya, diberhentikan selama siapa? Bapak tadi tahu kalau tidak putus-putus itu, ya, maka ada yang nyambung terus. Tidak putus itu kan dilarang mendahului, ya. Oh iya Pak, saya tahu. Terus kenapa? Kok masih mendahului? Karena saya tidak tahu kalau ada bapak tadi. Dan ini kan keyakinan, bukan karena peraturan tidak bisa, aturan tidak bisa mengatur kita. Tapi kan kita yakin bahwa tindakan kita nilai-nilai ini yang kita kerjakan sudah, ya, sehingga itu yang terjadi. Ya, dipikir tidak ada masalah, bukan tidak tahu, saya tahu, memang tidak tahu kalau ada bapak dari di belakang begitu. Anak itu juga begitu. Sama, benar. Saya juga gitu kemarin. Kenapa kamu kok melanggar sukan badan ini? Nah, saya Itu contoh yang tidak boleh. betul ya. Mau ada kepala sekolah, mau tidak ada kepala sekolah, kalau kita meyakini disiplin itu, ya, positif, maka kita akan tetap datang tidak terlambat. Anak-anak juga begitu, ketika meyakini bahwa pakaian rapi itu adalah nilai-nilai kerapian, kebersihan, enak dipandang, ya, yang nggak usah kita suruh, ya, sehingga kita tata tertib di kelas, ya, suruh masukkan baju apa segala macam, jadi ikuti tidak sama anak. Sebagian besar tidak, karena anak tergerak itu lebih tergerak ketika dia meyakini sesuatu yang dia anggap itu berbeda. Jadi kenapa kemarin peraturan diganti dengan keyakinan? Kalau sudah keyakinan, maka nanti membuat kesepakatan. Kesepakatan dari siapa? Ya dari anak-anak, bukan dari kita. Kesepakatannya, sehingga nanti naik menjadi keyakinan. Ya, ini yang perlu kita nanti bersama-sama berkolaborasi bahwa bagaimana menumbuhkan keyakinan terhadap nilai-nilai kebajikan, yaitu keselamatan, kesehatan, kerapian, kebersihan. Itu kan nilai-nilai, ya. Keyakinan sekolah. Iya, betul, betul. Keyakinan sekolah, bukan peraturan. Ya. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia, ada bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang, dan rasa terima, kebebasan dan kesenangan. Jadi setiap perilaku dari siapapun saja, baik kita maupun murid-murid kita, pasti ada kebutuhan dasar yang ingin mereka penuhi. Ya, misal ada orang mencuri karena di rumah tidak punya beras, katakan tidak punya uang, mencuri, maka kira-kira kebutuhan mana yang ingin mereka penuhi? Bertahan hidup, ya. Kemudian misalkan ada anak broken home, tidak punya ibu. Kok di sekolah, di kelas, kalau waktunya katakan Bu Alfi ya, sering iseng, ya, mencari perhatian, kira-kira kebutuhan apa yang ingin dia penuhi? Kasih sayang katanya Pak. Ya, betul, kasih sayang dan rasa yang diterima. Ya. Karena kita lihat backgroundnya kan tidak punya ibu, sehingga dia mungkin lebih ingin merasakan kasih sayang seorang ibu, maka akan lebih ke kasih sayang. Tetapi kalau misalkan anak itu misalkan di kelas berbuat nakal, iseng ke temannya, ya, dia senang ketika melihat temannya itu di sini kemudian merengek apa gimana, dia senang menikmati ya ketika temannya digodai
hati. Kira-kira kebutuhan apa yang ingin dia penuhi? Kesenangan, ya, dia bersenang-senang di atas penderitaan temannya, ya. Kemudian di penguasaan, ya, dia ingin dikuasai, ingin diterima, ingin diakui, ya, misalkan yaitu ingin terlihat dia yang paling di kelasnya, ya. Nah itu ya, jadi betul. Kalau ada teman lagi kan banyak kebutuhan dulu, apa sih Rahel gitu ya. Ini kan ingin menunjukkan, ya, bahwa penguasaan di situ di kelas, sehingga ini tidak baik. Teman-teman bukan malah ini mengakui dan menjauh, memusuhi yang ada, ya. Sedangkan untuk kebebasan, ya, kebebasan ini misalkan begini, misal di jam pelajaran tertentu ada anak itu, ya, semuanya di setiap pelajaran iseng. Di waktu saya di jam saya ada saja dia, ya. Ketika ditanya dia bilang bosan, ya, dia bilang bosan. Maka yang ingin dipenuhi ini adalah kebebasan. Dia ingin model pembelajaran yang lain, ya. Dia ingin misalkan saya tidak ingin belajar di dalam kelas saja, Pak, tapi saya ingin di luar, ya, biar tidak bosan itu. Ada apa dibawa ke luar, ya, yang penting jangan dibawa ke luar bakso, ya. Itu traktiran, yang bukan pelajaran, ya. Nah, gitu, ya. Jadi ini kebutuhan dasar manusia, bahwa anak itu pasti ketika berbilang kebutuhan yang ingin mereka penuhi, ya. Bolos katakan, kalau bolos itu anak-anak kira-kira kebutuhan apa ya? Bolos gitu ya. Boros kesenangan Bisa di kesenangan, ya. Kesenangan, kebebasan, ya. Rata-rata di kesenangan dan kebebasan, ya, bosan masuk sekolah, akhirnya dia bolos atau mencari kesenangan di luar sana, ya. Kalau di sini apa ada PS di sini? Ada siapa PS di sini? Terus di bawah Mas, bukan sudah yang empat dimensi, bukan. Ya, HP di HP. ya, kebanyakan sekarang. Nah, itu PS4 sekarang sudah lebih apa? Grafik. Nah, jadi kalau di bawah masih, Masih. ada. Di rumah saya, bukan di rumah sih, di tempat saya masih ada. PS4 itu masih, ya. Karena dulu PS, karena udah di-upgrade tuh, coba di-upgrade PS4. Itu lebih real, ya, agak lebih real tampilannya. Jadi ada, ya, anak-anak gitu. Tapi dia jangan mahal-mahal. Ya, sewanya 20.000 ada, Bu. 20.000. Kemudian 5 posisi kontrol. Nah, karena kita maka yang kita bicarakan dari 5 posisi kontrol guru, mulai dari penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, manajer. Kira-kira posisi kita di mana? Itu mah yakin. Ya. Iya. Pembuat merasa bersalah. Baik, nanti kalau diberi gambaran penghukum seperti apa, membuat rasa bersalah seperti apa, mungkin nanti kita tahu posisi kita di mana. Penghukum ini jelas pasti menggunakan hukuman, baik secara fisik maupun verbal. Tidak ada pilihan lain. Kalau posisi kita sebagai penghukum, termasuk saya. Jadi makanya jadi nggak ada lagi, jadi nggak ada lagi, nggak ada penghukum itu kemudian
membuat perasaan. Jadi ini biasanya menggunakan keheningan, menggunakan kelembutan, tetapi membuat anak tidak nyaman. Ya, misalkan nanti ada pesannya, oh ya, boleh masa kamu nak kasihan sama ibu ya, nanti kalau ada apa-apa nanti ibu yang ditegur. Saya kecewa sekali sama ini nanti anak itu berpikir ya, merasa bersalah ya, nanti ibu ini dimarahi pertama gimana ya? Saya merasa hingga berusaha minta maaf segala macam, bahkan bisa menangis gitu, karena sudah dibuat merasa bersalah ya. Anak tidak nyaman ketika ya mungkin ibu ini pernah di sini, ibu-ibu ya, iya. Tapi saya pernah membuat anak menangis, pernah. Si yang kan siapa si yang minum itu siapa itu? Siapa itu? Bukan. Nah ya itu Cynthia itu ketika ditangani katanya begini, kemudian saya coba tangani dan saya menggunakan keheningan di situ, ya, Cintiaku nangis, ya, ya kalau yang saya hadapi siapa dulu itu, walaupun saya juga, tapi yang saya hadapi anak-anak yang seperti itu. Sebagai teman dan teman, namun akan tetap berupaya mengontrol melalui persuasi. Kata-kata biasanya dia tidak resmi ya, tidak resmi kemudian saling berhadapan begini sebagai teman, tapi duduk bersama dengan biasanya. Coba apa nih masalahnya gimana? Coba ini ya, ini posisi menganggap sebagai teman. Ya, iya, betul, betul. Kalau ketika yang dihadapi terlalu super, malah kita kemana gitu ya? Dilempar ke mana supaya menjadi penghukum. Jadi Sofi apa gitu ya? Tidak menjadi penghukum, temannya yang disuruh jadi penghukum. Ini selamat ya, Sofi. Apa tahu? Kalau pemantau ini dia selalu mengacu pada peraturan dan konsekuensi. Jadi ketika anak berbuat salah, coba sekarang kamu tahu nggak kalau kamu gini apa konsekuensinya begini ya. Jadi selalu mengarah ke konsekuensi. Ya, ditanya kalau kamu begini nak, maka konsekuensinya kan kamu tahu sendiri seperti apa nanti. Ini lebih ke pemantau. Ya, jadi selalu peraturan dan peraturannya dijasarkan ke peraturan terus gitu ya. Mungkin yang terakhir, mungkin begini. Manajer, sudah manajer, ya. Ini antara paduan antara teman dan pemantau. Di atasnya adalah manajer. Jadi dia mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya. Murid menjadi merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Nah, idealnya seorang guru berusaha memposisikan diri sebagai manajer. Ya, idealnya begitu. Ya, di antara kelima posisi kontrol ini, yang paling ideal adalah sebagai manajer. Ya, sekalipun kadang pada suatu situasi tertentu, kadang-kadang kan posisi penghukum ya, kadang-kadang kan kita pakai, tetapi bukan kemudian seterusnya kita pakai. Saya pun di posisi penghukum, tapi kadang-kadang berusaha, iya. Jadi tidak selalu itu hukuman itu kan pilihan terakhir, mau tidak ada lagi, jadi kan pilihan terakhir. Ya, sehingga ini yang harus kita kedepankan, manajer. Ya. lebih ini karena lebih humble, mengajak ngomong lebih, jadi tanya awalnya, jadi dia langsung cerita ada runtutan tentang nanti pasti penyelesaian yang ini jauh lebih halus
bahasa yang digunakan tidak kasar, ya. Dan ini memang sangat sulit lah. Harusnya kalau kita punya etika. Bukan lihat diri kita, bukan Iya. bisa. Nah, Maksudnya iya. Kalau bisa jadi manajer, saya pendaftar dulu. Masuk juga itu. Jadi ini ya, yang dilakukan adalah posisi manajer. Ini agak buruk. Apa bedanya? Kalau posisi penghukum, pembuat perasaan bersalah, ini yang terjadi adalah identitas gagal. Tidak bisa mengarahkan anak yang berbuat salah, kemudian bisa langsung menyadari kesalahannya dan berbuat benar atau berbuat baik. Ya, kalau kita memposisikan diri sebagai penghukum dan membuat merasa bersalah, karena akan menuruti keinginan kita, menuruti nasihat ketika ada kita saja. Ketika kita tidak ada, maka dia akan kembali kepada perilaku aslinya. Sedangkan yang ketiga, teman atau manajer ini adalah identitas sukses. Di mana bedanya? Ketika di penghukum, maka guru akan berkata, kalau kamu tidak melakukan yang saya perintahkan, maka lain. Doktrinnya begitu. Sedangkan di pembuat rasa bersalah, kamu sudah mengecewakan Bapak. Ya, jadi bahasa-bahasa yang digunakan. Ya, sedangkan di posisi manajer, ini kan apa? Bukan berikan solusi ya, malah memberikan kesempatan kepada anak untuk mencari solusi sendiri agar mandiri. Ya, apa yang kita yakini? Apa kamu yakini hal tersebut? Kalau kamu yakininya, maukah kamu memperbaikinya? Ini. Ya, jadi murni nanti anak itu dibuat untuk sadar akan kesalahannya, kemudian berusaha memperbaiki sendiri. Melalui kesadaran tentu ada tahap-tahap yang perlu dilalui. Nanti akan ada tahap ketika kita berposisi sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi, restitusi. Tapi tidak ada ini, Pak, tidak berlaku kayak poin-poin gitu. Tidak, karena poin itu kan lebih ke menghukum, nanti jatuhnya ya. Lebih ke restitusinya ini kan namanya proses bagaimana kita merubah diri kita, memposisikan diri sebagai manajer. Karena pasti hukuman penghukum kan muridnya merasa sakit hati, ucap saya tidak peduli, maafkan saya pikir Bapak Ibu teman saya. Itu jawaban-jawaban dari murid, termasuk nanti di manajer ada jawaban-jawaban murid yang akan muncul ketika kita memposisikan diri. Nah ini segitiga restitusi. Jadi posisi manajer itu nanti sebisa mungkin ketika menyelesaikan masalah murid menggunakan segitiga restitusi. Ada yang namanya menstabilkan identitas. Jadi dari identitas gagal ke identitas sukses. Ada kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Ya, ada tiga tahapan yang harus dilakukan ketika kita menggunakan segitiga restitusi dan posisi kontrol kita sebagai manajer. Ya. Pertama, menstabilkan identitas. Ketika anak berbuat salah itu kan dia ada di posisi identitas gagal karena dia berbuat salah. Maka hal pertama yang harus kita lakukan membawa dia menuju ke identitas sukses. Jadi jangan langsung ketika kita panggil langsung disalahkan. Kalau sudah itu diserah, dia tidak akan keluar dari identitas gagalnya itu. Tetapi yang pertama kita menguatkan, ya, ikan berbuat salah itu tidak apa-apa. Tetapi, di awal dengan kalimat seperti ini, maka anak akan pelan-pelan bergeser dari identitas gagal ke identitas sukses. Saya juga pernah melakukan salah seperti itu, tetapi akhirnya, jadi misalkan anak berbuat salah, maka
yang kalimat pertama yang harus muncul begini, Bapak dulu juga pernah seperti itu, tapi yang penting ke depan ya kamu harus belajar dari kesalahan itu, ya. Jadi dikuatkan dulu, ya, sehingga ketika ada penguatan kemarin yang saya coba itu mereka mengalir dengan sendirinya, tidak ada yang ditutupi. Tetapi kalau kita sudah dari awal posisi kita penghukum, ya, mau ditanya seperti apa juga ya, mereka tetap berusaha untuk menyembunyikan. Iya, disembunyikan, ya. Baru setelah nanti tindakan kita semakin jauh, katakan ancaman kita semakin kejam, tindakan kita. Oh iya Pak, tadi saya baru muncul. Tetapi kalau menggunakan tingkat fungsi dari awal, anak itu sudah merasa nyaman, sehingga nanti apa yang dia ceritakan itu mengalir saja, dia cerita sendiri, ya, apa yang dia lakukan tadi, ya. Jadi ini kalimat-kalimat yang bisa dipakai ketika kita akan menstabilkan identitas anak, ya, dari identitas gagal menjadi identitas sukses. Kemudian yang kedua, tindakan yang salah. Jadi ketika anak sudah mulai wajah kan tidak bisa menipu, ya. Ketika anak itu sudah mulai tatapan mereka sudah merasa plong, ya, tidak kayak orang ketakutan, maka kita lanjutkan pada validasi tindakan yang salah. Artinya kita harus mencari, memahami kebutuhan apa sebenarnya ingin mereka penuhi, ya. Maka di sini bahasa-bahasa atau kalimat yang bisa kita gunakan, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Jadi ditanya alasannya kenapa, ya, apakah karena tadi kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi karena kesenangan, karena misalkan di kelas karena bosan, ketika misalnya ini saya bosan Pak, karena ya banyak gitu aja, sehingga nanti kan dia bisa membayangkan, termasuk nanti kan di dalam diri kita juga perlu refleksi diri. Ketika di jam kita, kenapa di jam kita anak ini kok selalu bolos? Kenapa di jalannya kok tidak? Ya, sehingga kita tidak boleh selalu menyalahkan murid. Refleksi diri itu juga penting dan perlu kita lakukan, ya, kecuali memang bolos semuanya dari pagi dan tiap hari bolos, maka kolaborasi sudah. Tapi kalau di jam-jam tertentu, apalagi milih-milih guru, nah ini harus ada pertanyaan besar dalam diri kita. Kenapa? Ya. Iya. Jadi ini, ya, maka ada refleksi itu perlu. Setiap kita melakukan pelajaran, maka saran yang saya pelajari kemarin, ketika kita melakukan pelajaran kita harus melakukan refleksi. Apakah anak-anak itu senang dengan pelajaran yang kita lakukan? Apakah anak-anak itu nyaman? Ya, karena kalau ada nyaman kan di kelas pasti menikmati. Ya, maka sekali-kali harus diberi permainan. Kemarin di monitor jam 1, kalau tidak diberi permainan, ngantuk, masuk gurunya yang ngantuk. Maka sebisa mungkin diberi permainan atraktif, ya, anak-anak itu. Kalau kita jam 9 itu cerita, guru berceramah di depan, jangan seakan-akan ketika tidur, ya, mungkin kita dipikir nanti dongeng nanti, ya. Karena itu yang terjadi ketika jam-jam begini, jam terakhir. Jadi harus ada refleksi juga dalam diri kita. Nanti maksudnya, baik, betul guru. Begini maksudnya, Pak Guru teliti, luar biasa, calon, ya. Kalau guru, itu begini maksudnya begini, ya. Artinya Pak misal katakan ada murid kita sedang berselisih paham antara A dengan B, ya. Jadi kita panggil, ya. Jadi misalkan si A sama B, A ini kemudian tidak terima, misalkan kalau D yang sama yang B diganggu, kemudian sampai
pukul, nendang, berkelahi, tapi tidak kamu lakukan, itu sudah baik kan? Baik maksudnya di situ, ya. Yang buruknya itu di situ, karena dia cuma mendorong, tidak sampai ke yang lain. Nah, jadi posisi itu maksudnya. Yang ini kan teori ya. Ini kan iya. Oke, yang terakhir. Oh lagi. Kurang satu masih. Lagi. Yang ketiga. Yang terakhir Bapak Ibu, menanyakan keyakinan. Nah ini. Jadi ketika sudah mengakui kesalahannya, baru kita tanyakan. Maka di awal kenapa kita harus buat kesepakatan kelas, membuat keyakinan kelas, supaya nanti anak itu meyakini nilai-nilai kebajikan di situ. Bahwa di situ dia keyakinan kelas saling menghargai, saling menghormati antar teman, gitu. Maka di sini apa yang kita punya sebagai kelas atau keluarga, apa yang kita telah sepakati, atau misalkan kamu tahu tidak kesepakatan kelas kita seperti apa? Tahu Pak? Kira-kira perbuatan kamu tadi sesuai tidak dengan kesepakatan kelas? Tidak. Apa yang kamu lakukan yang tidak sesuai, saling menghargai Pak. Jadi kalau ada teman yang mengolok-olok temannya, maka di situ kan masuk nanti ke dalam kesepakatan kelas. Maka ini yang kita upayakan. Ya. Dan satu lagi ketika memperlihatkan kelas, Bapak Ibu jangan lupa bahwa diusahakan kalimatnya bukan kalimat negatif ya, tapi kalimat positif. Misal begini, kalimat negatif itu diawali dengan kata-kata jangan, tidak, itu dihindari. Jangan membuang sampah sembarangan. Kira-kira kalau kita ubah, betul, ya. Jadi yang semula peraturannya begini, jangan buang sampah sembarangan. Ketika itu kita bawa ke keyakinan kelas, maka bahasa itu harus kita ubah menjadi kalimat positif. Ya, janganlah kebersihan kelas, atau jangan lari-lari di depan kelas misalkan. Luar biasa. Ya, betul. Jadi itu yang apa namanya ketika membuat keyakinan kelas, ya dari negatif positif. Tanya yang mana? Kalau ada kesepakatan kelas, kemudian ada salah satu siswa yang tidak mengikuti, ini apa dihukum apa? Ya, baik. Boleh. Bagus. Ya, memang harus tanya luar biasa ya. Betul. Iya, betul. Jadi ketika sudah ada kesepakatan kelas, maka kan langkah ketiga itu menanyakan keyakinan. Kalau sudah melanggar kan ada kalimat berikutnya. Kira-kira apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan kamu? Nah, di situ iya bukan dihukumkan. Ya, seperti tadi itu yang telah ke kelas kan begitu, tidak dihukum tapi mencari solusi supaya dia nanti lupa memperbaiki kesalahannya. Ya, bisa. Betul. Jangan sama misalnya ketika melakukan sekitar itu terakhir dihukum, ya nggak ada gunanya ini. Sama aja bohong ya. Muter terus lagi dan selesai. Ya. Betul, betul kan. Ya. Oke. Ada yang tanyakan lagi? Terima kasih. Ya. Jadi Bapak Ibu, ini tujuannya bahwa apa yang kita bahas sekarang ini, ketika kita ingin menerapkan budaya positif yang semuanya tadi sudah saya paparkan, butuh kolaborasi, butuh kerjasama. Kalau ada satu yang menginginkan saja, yang satu berbosi, tidak bisa. Ya,
tidak salah. Ya. Jadi kalau ada satu guru seperti ini, tapi tidak ada hubungan kolaborasi, enggak, maka budaya positif itu hanyalah mimpi yang sempurna. Maka tugas kita untuk merealisasikan secara bersama-sama. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kira-kira ada tambahan pertanyaan? Cukup Bapak Ibu? Cukup. Baik Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Teman-teman semua. Coba kalau saya ini kan sering dialami. Semangat pagi. Lagi. Kalau kompak selesai. Nah, kompak kita ulang. Coba. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Tetap semangat. Yes. Nah, itu kita semua. Akhirnya dari saya demikian. Mohon maaf kalau ada salah satu kata atau ada yang kurang dari kami. Mudah-mudahan niat atau ikhtiar kita untuk mendapatkan budaya positif di sekolah nanti bisa terrealisasi. Terima kasih sampai ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.